Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya juga menarik, yaitu Kristen bebas finansial. Ya, Kristen bebas finansial lah bahasa Indonesianya. Begini, kata bebas finansial atau dalam bahasa Inggrisnya yang keren atau financial freedom kira-kira biasanya sering dipakai oleh para motivator bisnis untuk menunjukkan keadaan di mana seseorang itu terbebas dari masalah keuangan atau tidak terganggu sama sekali oleh masalah keuangan sehingga dia secara finansial bebas, tidak ada masalah. Nah, banyak hal yang ditawarkan oleh para motivator ini. Untuk apa? Untuk mencapai keadaan bebas keuangan atau financial freedom ini. Ya, karena kenapa? Dikatakan jika Anda mencapai financial freedom ini, otomatis Anda bebas dari masalah keuangan. Sehingga hidup Anda bisa lebih tenang, lebih santai, bisa menikmati hidup, kira-kira begitu. Ya. Nah, biasanya keadaan bebas finansial ini dipandang seakan-akan menjadi tujuan akhir dari setiap manusia. Oke? Sehingga manusia tidak perlu lagi direpotkan oleh masalah keuangan dan segala kemungkinan yang bisa timbul dari masalah keuangan. Sehingga mau beli jam tangan bisa, mau beli rumah bisa, mau beli mobil mewah bisa, mau ke luar negeri bisa, tidak ada masalah. Mau beli berlian bisa, ya, segala macam bisa, dan tidak ada masalah lagi meski Anda tidak bekerja karena uang Anda banyak banget gitu, ya. Hebatnya lagi, kebebasan finansial ini bisa ditargetkan untuk sampai 7 turunan, 8 tanjakan. Jadi 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan, 10 stopan. Itu bercandanya begitu. Jadi seakan-akan kebebasan finansial itu ditujukan sampai tak terhingga gitu, sampai anak cucu segala macam. Kalau bisa gitu 7 turunan, tak habis-habisnya. Hebat ya. Jadi ditargetkan kita punya kebebasan finansial dalam keturunan yang ketujuh gitu. Nah, tentu jelas manusia tidak dapat dipisahkan dari urusan finansial. Oke, sampai mati pun tetap harus ada urusan finansial. Menguburkan orang atau mengkremasi manusia tetap memerlukan uang. Ya, kehidupan di dunia ini tentunya tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dijalani tanpa memiliki uang. Ya. Juga pergumulan dari masalah uang ini selalu ada di dalam kehidupan manusia. Menariknya, bagaimana sikap kita terhadap uang ini, justru inilah yang sangat penting. Karena ini berhubungan langsung dengan keselamatan kekal kita nanti. Sikap yang salah terhadap keuangan pasti mendatangkan kebinasaan. Paulus pernah menyatakan, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Anda bisa lihat di 1 Timotius 6 ayat 10. Oke? Kata cinta uang dalam bahasa asli Yunaninya adalah pilarguria. Pilarguria. Kata ini adalah gabungan dari kata pilar dan guria. Pilar berasal dari kata phileo yang artinya bersahabat. Bukan sekedar berteman. Jadi kalau bersahabat itu intensinya lebih erat dari sekedar berteman. Oke? Sedangkan guria artinya uang.
Jadi pilar guria artinya bersahabat dengan uang ini, yang artinya menunjukkan kedekatan atau keterikatan dengan si uang. Pilar guria. Nah, cinta uang ini menunjukkan bahwa hati kita ini tidak bahagia jika tidak memiliki uang dalam jumlah tertentu misalnya. Misalnya kalau saya tidak punya uang 10 triliun, maka hati saya tidak bahagia karena saya merasa kebebasan finansial saya itu baru tercapai kalau punya uang 10 triliun misalnya. Oke? Orang seperti ini selalu mengharapkan dan berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah yang lebih banyak lagi agar dapat membeli segala keinginannya. Sehingga ia tidak bisa lagi membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Beda ya, kalau kebutuhan adalah sesuatu yang memang dia butuhkan. Kalau keinginan tidak didapatkan juga tidak apa. Misalnya kebutuhan itu apa? Minum itu ada kebutuhan. Makan adalah kebutuhan. Tetapi makan enak dan mahal itu keinginan. Oke? Singkatnya demikian. Nah, pada tingkat ini sebenarnya uang itu sendiri yang dicintainya. Kalau dia terus memikirkan uang dan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang ini. Jadi uang itulah yang dicintainya. Tapi segala sesuatu yang yang sebenarnya untuk mendukung pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan tidak dilakukannya. Jadi pada tingkat ini yang benar adalah bukan uang yang harusnya dicintai, ya kan? Tetapi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Jadi tak dapat dipungkiri jika uang menjadi penyebab berbagai bencana dalam kehidupan. Tidak setuju? Oke, kita lihat ya pelan-pelan ya. Orang bisa membunuh, menipu, dan tidak setia terhadap pasangan hidupnya, korupsi, serakah, egois, sewenang-wenang, mengkhianati Tuhan, dan lain sebagainya hanya karena cinta akan uang. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa seseorang yang bersahabat dengan uang atau cinta uang pasti bengkok dan jahat hatinya. Tidak ada orang yang bengkok dan jahat hatinya yang dapat berjalan dan mengiringi Tuhan dengan setia. Mereka pastinya orang-orang yang binasa dalam api kekal. Tidak salah Anda mencari uang. Tidak salah Anda punya uang. Tidak salah juga jika Anda punya uang banyak, tidak salah. Tetapi yang salah jika Anda cinta sama uang itu, ya. Jadi jangan salah ya. Saya bukan mengajarkan supaya Anda jadi orang Kristen yang miskin, bukan. Anda kaya nggak salah kalau itu adalah kerja giat, kerja cerdas Anda sehingga mendatangkan berkat untuk hidup Anda. Itu hak Anda. Tetapi bukan untuk mencintai uang itu sehingga apapun Anda lakukan meskipun caranya tidak benar. Itu maksudnya. Oke? Nah, kembali lagi. Baru-baru ini ya belum baru sih ya, udah ya cukup lumayan ya, sekitar 5 tahun yang lalu saya mempelajari sebuah kebebasan finansial atau financial freedom yang perspektifnya bertolak belakang dengan kebebasan finansial yang terlebih dahulu yang saya kenal atau yang saya pernah pelajari dan pernah saya sebut tadi di awal. Beda. Kebebasan finansial ini menunjukkan keadaan di mana seseorang tidak lagi menjadikan uang sebagai sumber kebahagiaan, sebagai simbol citra diri dan proteksi. Jadi dia terbebas atas masalah-masalah tadi. Masalah apa? Menganggap uang sebagai sumber kebahagiaan. Jadi dia bebas terhadap ikatan finansial yang tadi, ya, yang dianggap menjadi sumber kebahagiaan. Dia terbebas dari menganggap uang sebagai simbol citra diri. Dia terbebas dari menganggap uang itu sebagai proteksi kehidupannya. Maka ini adalah perspektif kebebasan finansial yang saya bilang baru tadi. Uang kita jadikan teman, bukan sahabat. Tuhanlah yang menjadi sahabat kita. Di sini uang kita jadikan teman
untuk kita bersahabat dengan Tuhan. Iyalah, kita pelayanan perlu uang. Jadi uang kita jadikan teman untuk supaya kita bersahabat dengan Tuhan. Iya, kita melakukan pelayanan pasti perlu uang lah ya. Jangan ditutup-tutupi lah. Pasti kita perlu uang. Tapi Tuhan yang kita jadikan sahabat, uang cuman sebagai teman. Oke? Nah, jadi dengan kata lain, kebebasan finansial yang saya maksud di sini berarti seseorang tidak lagi menginginkan harta untuk dirinya sendiri, untuk citra dirinya sendiri, untuk gengsinya sendiri, tetapi mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Jangan salah sangka ya, saya bukan minta Anda untuk mempersembahkan seluruh uang Anda untuk Tuhan atau gereja, bukan itu. Tetapi pergunakanlah uang Anda sebaik mungkin semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Misalnya apa? Menolong sesama, misalnya mendukung pelayanan dan sebagainya. Bukan untuk hal-hal yang singkatnya hedonisme, bukan itu. Oke? Nah, jadi kalau Anda sudah bisa mencapai pada titik ini, berarti Anda sudah bebas secara finansial. Anda bebas dari citra bahwa dengan memiliki banyak uang maka harga diri Anda lebih tinggi. Bukan itu. Maka dari itu, inilah kebebasan finansial yang hakiki, ya. Jadi dia tidak lagi menginginkan uang dijadikan simbol status dia misalnya, ya. Dengan demikian, manusia yang belum mencapai kebebasan finansial ini, ya, dalam arti kata dia masih terus mencari uang demi citra diri, demi proteksi dan lain-lain, pada dasarnya dia belum mencapai kebebasan finansial yang sebenarnya. Jadi dengan kata lain, dia perlu uang lagi untuk beli mobil yang lebih mewah lagi, perlu uang lagi untuk beli rumah yang lebih mewah lagi, dan sebagainya demi citra diri, demi gengsi. Oke? Jadi dia belum terbebas dari perbudakan uang. Nah, di sini yang dimaksud dia belum bebas finansial atau dia belum terbebas dari perbudakan uang. Oke? Jadi dengan demikian orang yang seperti ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah Anda sekarang ini masih suka menjadi Kristen bebas finansial versi motivator? Yang membuat Anda mencintai uang lebih dari Anda mencintai Tuhan? Jujur, saya pernah jadi Kristen bebas finansial versi motivator, ya, yang mencintai uang lebih dari saya mencintai Tuhan. Tetapi saya sekarang hanya mau menjadikan uang hanya sebagai teman, bukan sahabat. Tuhanlah sahabat saya. Uang saya manfaatkan sebagai teman saja untuk supaya saya bisa bersahabat dengan Tuhan, dalam arti kata melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Oke? Jadi dengan demikian uang sekarang saya jadikan teman supaya saya bisa bersahabat lebih intim lagi dengan Tuhan. Dengan demikian Tuhanlah menjadi yang terpenting bagi saya, bukan uangnya. Oke, semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.